Bukan sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat sebagai bentuk menyempurna sholat fardu ini. Dan kita lanjutkan dengan kajian untuk belajar bersama, menuntut ilmu, dan ini manfaatnya banyak. Motivasi sedikit, hadis ini sahih. Orang yang duduk mencari ilmu ini pahalanya lebih besar daripada sholat 1000 rakaat. Kayaknya sholat 1000 rakaat berapa jam? 24 jam kayaknya lumayan ya. Tapi dengan duduk seperti ini, nilai pahalanya lebih besar daripada sholat 1000 rakaat sunnah. Nah, jangan disia-siakan. Daripada nonton TV gitu ya, pulang rumah nonton TV, melihat TV, sinetron atau yang lainnya, kita duduk sebentar sebelum duduk bisa. Insya Allah ini akan jadi keberkahan bagi kita semuanya. Kita akan terhapus dari tuntutan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Wajib ya, mencari ilmu itu wajib bagi laki-laki muslim dan maupun perempuan. Gak ada batasnya. Dan kita hilangkan bahwa itu sudah belajar saja. Kalau orang yang seperti ini, iblis juga pintar. Karena iblis itu memang orang yang sombong. Itu udah tahu. Saya lebih tahu daripada Adam. Saya lebih tahu daripada malaikat. Ceritanya. Jadi iblis itu merasa paling benar, paling pintar. Dikasih masukan gak mau. Nah itu sifat-sifat sombongnya iblis itu sampai segitu. Maka kita niatkan hari ini adalah untuk ngecas iman kita, menambah keimanan kita. Taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini mengaji ini saya sampai sekarang masih belajar. Dan saya ketika belajar, kok saya bodoh banget ya. Sekecil apapun, saya mencoba untuk belajar Al-Quran. Saya belajar Al-Quran itu sudah berapa guru, banyak banget. Tapi ketika belajar guru yang terakhir misalnya bulan ini, saya salah lagi ya. Ya nggak apa-apa, memang saya berjumpa untuk berguling. Sampai kemudian coba saya dengan syekh itu ya, yang ada di Mekah pun saya mencoba belajar. Ditalaki, ya Al-Fatihah saya. Tolong talaki, saya masih berguling. Oleh guru ketika S2 ini bisa ditalaki juga untuk bagaimanakah agar bacanya benar, ditaksin bahasanya ya, ditaksin, dibetulin. Masih salah betul ditanya. Saya mencoba belajar lagi sama yang lain. Oh salah lagi, ya gak apa-apa. Saya merasa ini berarti saya masih baru. Belajar lagi, dibetulin lagi, belajar dibetulin lagi. Ketika guru membetulkan, tidak usah kemudian wah ini guru salah. Pasti ini adalah bentuk memberikan kasih sayang kepada yang sedang belajar. Nah, sampai sekarang saya masih belajar. Maka kalau kesalahannya mohon dimaafkan, gitu ya. Termasuk belajar ilmu agama. Ini belajar ilmu agama ini tidak akan habis. Ibarat kita melihat satu permata, ini dilihat anggap saja ini permata ya. Ini kalau dilihat dari sini mengkilat, memancarkan cahaya. Jangan kemudian ternyata dari sini juga mengkilat, memancarkan cahaya. Di ujung sini mungkin dibalik lagi. Nah, gini terpancar cahaya. Maka cahaya Allah itu dan ilmu. Ketika belajar sama si A ada kelebihannya di sini. Belajar guru B, belajar kelebihan di sini. Maka itu harus belajar banyak dari sisi manapun dengan guru yang memang dianggap itu ya. Jadi kita sengaja saya motivasi di awal biar kita jangan sampai melemah belajar sampai tua, sampai wafat pun ya. Minal mahdi ilal lahdi, itu belajar dari ayunan sampai ke diangkat. Itu suruhan agama kita begitu. Tujuannya apa? Taqarrub ila Allah, mendekatkan kepada Allah dengan belajar seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Fathul Qorib ini, lanjutkan pada bahasan kemarin. Kemarin kita telah menyampaikan sholat sunnah ya,
sholat sunnah. Di antara sholat sunnah rawatib itu yang pertama saya sampaikan itu adalah cukup banyak tuh ya sholat rawatib sampai 17. Nah, tapi nanti akan saya ringkas lagi. Oh, di Fathul Qorib ini ada sholat sunnah muakkad, sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, nanti bentuknya hanya 10 rakaat. Nah, 10 rakaat. 10 rakaat apa saja. Nah, sebelum ke arah sana, saya ingin menyampaikan menyampaikan yang kemarin sholat Idul Adha Idul Fitri ya, karena sholat sunnah. Yang kemudian di antara berikutnya lagi adalah sholat witir. Wal wahidatu, sholat witir ini adalah al wahidatu, satu rakaat. Ia aqall witri, minimal satu witir. Witir itu minimal satu rakaat. Saya seringkali sholat witir ketika bangun sudah terlambat, ya ini kira-kira cukup dengan sholat tahajud 2 rakaat. Ya saya satu rakaat witir. Misalkan kita bangun jam 4 kurang 10, sementara kan subuhnya mendekati jam 4 lebih 5 ya. Lebih 5, maka kira 10 rakaat 10 menit kira-kira 2 rakaat tahajud ya, sama dikit doa tambah 1 rakaat witir. Itu 10 rakaat gampang. Kecuali sunat rakaat witri ya Arabnya. Indonesia boleh nggak? Boleh, hati-hati. Saya sholat witir 1 rakaat. Ya. Silakan. Yang penting ada di hati niat. Mau pakai usolli boleh, mau pakai tidak apa. Ya. Wa aktsaruhu, dan maksimal paling banyak sholat witir 11 rakaatan, yaitu 11 rakaat. Sholat witir itu paling banyak 11 rakaat. Wa waktuhu, dan waktu sholat witir adalah ba'da sholatil isya'i, setelah sholat isya. Wa tulu'il fajri, dan terbitnya fajar. Jadi panjang tuh sholat witirnya. Kemarin saya sampaikan bahwa habis sholat isya, kemudian sunnah 2 rakaat, badiahnya 2 rakaat, tambah 1 rakaat itu witir. Itu jaga-jaga kalau kita nggak bangun pagi, tahunya sudah subuh. Nah itu kalau witir sholat yang sangat dianjurkan banget. Di antara sholat-sholat sunnah yang sangat dianjurkan adalah sholat witir. Sampai-sampai kemudian Umar bin Khattab ini kalau witir bisa. Ya, sholatnya bisa. Tapi kalau Abu Bakar As-Siddiq, karena orangnya mungkin biasa bangun tengah malam sudah biasa nanti di akhir tengah malam dia witir. Jadi kalau kita belum biasa terbangun tengah malam, udah witir habis sholat isya apa? Ya, habis isya apa? Sampai kapan? Sampai sebelum terbit fajar sih. Walau autaro, sehingga kalau ada seorang melakukan sholat witir qabla isya'i, sebelum isya ini nggak boleh. Kalau kita witir sebelum sholat isya itu nggak boleh. Qabla isya, Anda dengan sengaja, baik sengaja, ausyahwan, atau dengan karena lupa, lam yuqaddamihi, ya, maka sholatnya yang dilakukan tidak dianggap tidak sah. Jadi witir tidak sebelum isya, tapi setelah isya. Waratibul muakkadu, sholat rawatib yang muakkad, ya, yang sangat dianjurkan. Muakkad itu yang sangat dianjurkan. Min dzalika kullihi asyru rakaatin. Jadi sholat sunnah rawatib yang muakkad yang sangat dianjurkan itu dari semua sholat sunnah ada 10 rakaat. Kalau kemarin saya sampaikan ada 17 rakaat boleh, tapi yang sangat dianjurkan itu adalah 10 rakaat. Di mana saja letaknya, gitu ya? Di mana saja letaknya sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan, yaitu adalah rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, yang kita sebut dengan sholat fajar. Ya, kemarin saya sampaikan sholat fajar itu dinamakan juga sholat sunnah qobliyah subuh.
Kemudian warokatani qabla dzuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, warokatani ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya. Kemarin yang 4 rakaat sebelum zuhur boleh, ada dasarnya. Kemarin hadis saya sampaikan ya, sudah saya jelaskan. Yang 2 rakaat apa lagi? Ya, itu sangat bagus. Kalau saya gini, bapak-bapak, kalau kita tunggu waktu komanya lama, nah kita kan tetap duluan misalkan dulu habis ada selesai, daripada yang lain sama mendingan buat tambah 2 rakaat lagi. Jadi 4 rakaat. Tapi kalau waktu sudah mendesak, sudah mepet, udah mau komat nih, udah 2 rakaat saja. Jadi 4 rakaat bagus, 2 rakaat sangat bagus. Ya, silakan saja dua-duanya bisa dilakukan. Kemudian warokatani ba'dal maghribi, 2 rakaat sesudah maghrib. Ya, 2 rakaat sesudah maghrib, dan warokatani ba'dal isya'i, dan 2 rakaat setelah isya. Jadi ada 10 ya. Ya, setelah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, ya kan? Ya, yang mau akad nih, saya mau akadnya. Asal nggak ada tuh, yang mau sangat dianjurkan ya. Tapi kan saya sampaikan. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah sebelum subuh. Itu yang sangat dianjurkan, ya, yang sangat dianjurkan, ya. Nah, kemudian ini ada lagi, apakah ada sholat sunnah? Nah, seringkali kan kita ada sholat sunnah sebelum asar, ada orang melakukan ya, atau sholat sunnah sebelum maghrib, atau tadi sholat sunnah nanti sebelum isya. Apakah ada dasarnya? Apa tidak? Nah, ini biar kami sampaikan, ya, biar kami sampaikan. Tapi sebelum ke arah sana, saya ingin menjelaskan tentang mengqadha sholat sunnah sebelum dan sesudah zuhur. Itu ada juga. Bagaimanakah, apakah sholat sunnah sebelum dan sesudah zuhur itu bisa diqadha? Nah, ini ada dari Aisyah, ya, bahwasanya jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sempat mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, beliau mengerjakannya sesudah zuhur. Ini terdapat dalam hadis riwayat Tirmidzi, ya, dalam bab abwab shalah, ya, bab tentang shalah, ya, itu ada di situ. Dan Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan gharib. Ibnu Majah meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, apabila Rasulullah terlewatkan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, beliau mengerjakannya sesudah sholat sunnah 2 rakaat setelah zuhur. Nah, Bapak Ibu sekalian, uraian mengenai berkaitan dengan qadha sholat sunnah rawatib qabliyah sebelum sholat fardu ini akan terkait dengan rawatib ba'diyah, ya, sesudah sholat fardu. Ini diterangkan sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Salamah, ya. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW mengerjakan sholat zuhur, kemudian beliau diberi sejumlah harta habis zuhur. Rasulullah kasih sejumlah harta banyak. Nah, beliau pun duduk dan membagi-bagikan harta itu kepada sahabat-sahabatnya. Jadi ketika dikasih harta, Rasulullah langsung bagi-bagikan kepada sahabat itu zuhur kira-kira, ya, lihat sini. Bagikan kepada sahabat-sahabatnya. Akhirnya belum sempat sholat ba'diyah zuhur, udah memandang asar, karena harga sudah banyak, ya, asar sudah ada. Kemudian beliau mengerjakan sholat asar. Setelah sholat asar, ya, beliau kembali kepada aku, ya, karena hari itu giliran beliau berada di rumahku. Di rumah siapa? Di rumah istri, yaitu Ummu Salamah. Ketika ada di rumahnya Ummu Salamah istrinya, habis sholat asar kan gak ada sholat sunnah kan? Gak ada. Tapi Rasulullah sholat sunnah 2 rakaat.
Nah, istrinya si Ummu Salamah bertanya, mengerjakan sholat 2 rakaat, apa yang kau lakukan wahai Rasulullah? Ya, apa yang kau lakukan tadi? Kau melaksanakan sholat 2 rakaat dengan ringan, dengan cepat maksudnya, ya, dengan cepat. Ya. Bertanya si Ummu Salamah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau diperintahkan oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, tidak. Tetapi itu ada 2 rakaat sholat yang aku kerjakan setelah sholat zuhur. Namun tadi aku sibuk membagikan harta sampai muadzin datang pada waktu sholat asar. Aku tidak ingin meninggalkan 2 rakaat ini. Ini kata Rasulullah. Ini hadis Bukhari, Sahih Bukhari. Ini mengkodok sholat ba'diyah zuhur dikerjakan setengah asar oleh Rasulullah. Ini di kitab Bukhari termasuk di Sahih Muslim, riwayat Muslim, ya. Juga Abu Dawud meriwayatkan tetapi dengan redaksi yang berbeda, ya, berbeda. Nah, ini sedikit saya sampaikan terkait dengan sholat qadha ba'diyah maghrib. Termasuk ba'diyah subuh, qadha subuh kan kemarin juga ya saya sampaikan. Juga perlu. Ya. Karena ketinggalan qadha subuh. Ini kesiangan, dilaksanakan. Nah, makanya kita gak boleh katanya orang ahli, masa Ustaz sudah ada, nggak ngerti apa ya? Nah, nggak boleh. Mungkin kita yang belum sampai ilmunya, kan? Kemudian saya ingin sampaikan kembali. Selain itu ada beberapa sunnah namanya ghairu muakkad. Kalau tadi 10 rakaat yang menyertai sholat fardu atau wajib, ya 10 rakaat itu 2 rakaat dan sesudah dan sebelum zuhur, ya, kemudian sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat, 2 rakaat sebelum namanya sunnah muakkadah. Tapi ada sunnah ghairu muakkadah. Apa itu sholat sunnah ghairu muakkadah? Yaitu sholat sunnah yang tidak terlalu dianjurkan. Ya, tidak terlalu dianjurkan kapan? Ya, kapan? Ya, yaitu 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar itu adalah sholat sunnah ghairu muakkad. Terdapat sejumlah hadis. Ini dikuat oleh teman hadis. Boleh mengerjakannya 2 rakaat sebelum asar. Membahas tentang sunnah sebelum asar. Dengan jalur periwayatannya yang cukup banyak, sangat banyak yang meriwayatkan, ya, sehingga antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lain saling menguatkan. Nah, di antaranya hadis yang ingin saya sampaikan, hadis dari Ibnu Umar, ya, yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Rahimallah imru'un sholatul asri arba'an." Allah melimpahkan rahmat kepada orang yang mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum asar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan riwayat Ibnu Tirmidzi, ya, oleh Ibnu Tirmidzi. 4 rakaat, ya, sebelum asar itu ada dasarnya, ya, ada dasarnya. Bahkan Ibnu Khuzaimah itu orang hadis juga seperti Bukhari Muslim, ya, itu hadisnya sahih menurut Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah membuat buku namanya Sahih Ibnu Khuzaimah, ya. Di antaranya lagi hadis dari Ali, saya ingin menyampaikan hadis dari Ali bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Ini dari mana? Kalau yang tadi yang pertama dari mana? Dari Ibnu Umar. Dari Umar sekarang dari Ali. Ibnu Umar anaknya Umar bin Khattab, ya. Jadi Umar bin Khattab punya anak namanya Ibnu anak Umar. Jadi anaknya Umar kira-kira dia. Nah, ini dari Ali bin Abi Thalib, ya. Bahwasanya Rasulullah SAW mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Setiap 2 rakaat dipisahkan dengan salam
kepada malaikat mukarrabin, ya, para nabi dan orang-orang yang beriman serta kaum muslimin yang mengikuti mereka. Ini hadis riwayat Ahmad, Nasai, Ibnu Majah dan Tirmidzi juga, ya. Menurut Tirmidzi hadis ini hasan, baik, ya. Kemudian ada pun mengesah sunnah asal cukup dengan 2 rakaat, ada nggak dalam hadisnya? Tapi kan rakaat ya. Ya 2 rakaat ada. Punya apa? Yaitu hadis Rasulullah SAW, baina kulli adzanaini sholatan. Ya. Baina kulli adzanaini sholatan. Di antara setiap adzan dan iqamah terdapat sholat sunnah. Ya, tuh. Di antara adzan dan iqamah ada sholat sunnah. Ini hadisnya dipakai orang-orang yang mengerjakan sholat sunnah sebelum sholat fardu. Tapi ini baru makanan, ya, tidak dianjurkan banget. Tapi kalau berjalan boleh. Sekarang tadi asar, ya, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar. Sekarang maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib. Ini ada juga. Imam Bukhari yang meriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu qabla maghribi, sallu qabla maghribi, thumma qala fi tsalitsah liman syaa." Sallu qabla maghribi, sallu qabla maghribi, thumma qala fi tsalitsah liman syaa. Apa maksudnya? Kerjakan sholat sebelum maghrib, kerjakan sholat sebelum maghrib. Dan pada kali ketiga beliau bersabda, bagi siapa saja yang menghendaki. Jadi kalau yang menghendaki sholat sebelum maghrib 2 rakaat, nggak apa-apa. Kalau yang nggak menghendaki nggak apa-apa. Nah, jadi kita nggak usah menyalahkan orang yang melaksanakan sunnah qabliyah. Nggak apa-apa. Yang pengen melaksanakan silakan. Saya tambahkan beberapa lagi. Dalam riwayat Ibnu Hibban bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Ini Ibnu Hibban. 2 rakaat sebelum maghrib. Imam Muslim sekarang ini bukan hadis Imam Muslim atau Bukhari Muslim. Nah, Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, kami mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum maghrib dan Rasulullah melihat kami, namun beliau tidak menyuruh dan juga tidak melarang. Artinya masih berbohong, tidak menyuruh dan tidak melarang. Ya, ini di Sahih Bukhari itu, Bukhari, ya, di Sahih Muslim, Sahih Muslim. Nah, dalam kitab Sahih Bukhari itu namanya ada syaratnya, kitab Fathul Bari, ya, Fathul Bari. Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah mengatakan keseluruhan dalil tersebut menunjukkan dianjurkannya mengerjakan sholat sunnah sebelum maghrib sebagai terkait 2 rakaat sebelum subuh. Itu di syarah Bukhari, Fathul Bari. Jadi ada, ya. Kemudian apakah ada 2 rakaat sebelum isya? Sholat sunnah 2 rakaat sebelum isya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari juga, oleh Muslim juga, Tirmidzi juga, Imam Ahmad juga, Nasai, Ibnu Majah dan Abu Dawud, Kutubu Sittah, 4 kitab hadis ini meriwayatkan tentang sholat sunnah 2 rakaat sebelum isya. Ya. Yaitu dari hadis Abdullah bin Mughaffal bahwa Rasulullah SAW bersabda, baina kulli adanaini sholatun, baina kulli adanaini sholatun, tsumma qala fi tsalisah liman syaa. Tuh, tadi berdasarkan hadis ini, antara adzan dan iqamah terdapat sholat sunnah. Antara adzan dan iqamah terdapat sholat sunnah. Sampai 3 kali begitu Rasulullah. Ya. Tapi dia hanya bagi siapa saja yang menghendaki. Jadi mau sholat sunnah 2 rakaat sebelum isya boleh, ya, silakan. Karena beberapa hadis itu saya baca banyak, termasuk ini saya perkuat lagi hadis dari Ibnu Hibban, dari Ibnu Zubair, ya,
bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Mamin sholatin mafrudatin illa wa baina yadayha rak'atani." Tidak ada salat fardu yang pun melainkan didahului oleh 2 rakaat salat sunnah. Itu kira-kira ya Bapak, untuk salat sunnah biar kita nggak usah ragu dan nggak usah bingung ya. Ini sholat sunnah rawatib ini baik yang muakkadah dan ghairu muakkadah ada. Yang muakkadah yang 10 rakaat ya, kalau yang ghairu muakkadah ada, kalau yang sunnah saja 17. Karena tadi saya tambahkan adalah ketika zuhur 4 rakaat ditambah habis isya 3 rakaat. Habis isya 3 rakaat sehingga jumlahnya ada 7. Ya, tambah witir ya. Baik, kita lanjutkan. Wa thalathu nawafila mu'akkadatun, dan 3 sholat sunnah mu'akkad yang tidak mengikut pada sholat fardu, ghairu tabi'atin lil faraidi, yang tidak mengikut pada sholat fardu, ahaduha, salah satu di antaranya adalah sholatul lail, sholat malam. Wan naflu, sholat sunnah al-mutlaqu, yaitu sholat sunnah mutlaq. Fil laili, pada malam hari, afdalu minan nafli, lebih utama daripada sholat sunnah. Al-mutlaqu fil nahari wan naflu wasatal laili. Ya, sholat sunnah mutlaq itu di tengah malam adalah paling utama. Kemudian di akhir malam yang lebih utama ya. Summa akhiru afdalu, ya, di akhir malam lebih utama. Wa hadza liman qasama al-lailu aslatan ya, salatan. Nah, hal ini bagi orang yang membagi waktu malam jadi 3 bagian. Wasani, yang kedua adalah sholat duha. Ya, as-sholatu duha, sholat duha. Wa aqallaha rak'ataini, sholat duha minimal 2 rakaat. Wa aktsaruha, dan paling banyak, isnata asyarata rak'atan, yaitu 12 rakaat. Sholat sunnah duha minimal 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Wa waktuha, waktu sholat duha min irtifai syamsi, mulai dari naiknya matahari ya, ila zawaliha ya, kira-kira ya setinggi tombak ya, kalau irtifai syamsi itu kira-kira setinggi tombak ya, ila zawaliha, hingga tergelincir matahari. Jadi seluruh itu waktu juga panjang ya. Matahari sudah mulai tergelincir setinggi tombak ya, hingga matahari zawal ya, contoh ke arah barat waktu masuk zuhur ya, waktu masuk zuhur. Kama qala Nawawi, sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi fil tahqiq wa syarh al-muhadzab, dalam kitab at-tahqiq dan syarah al-muhadzab. Wasalisu, dan yang ketiga sholatul tarawih, yang ketiga adalah sholat tarawih. Wa hiya 20 raka'atan, yaitu sholat 20 rakaat ya. 20 rakaat, 20 rakaat, bi asri tasliman, dengan 10 kali salam. Bi asri taslimatin ya. Bi asri taslimatin, dengan 10 salam, artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat ya. Fi kulli lailatin ya, setiap malam di bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Wa jumlatuha 5 tarwihatin, dan jumlahnya sebanyak 5 tarawih. Wa yanwi syakhsu fi kulli rak'ataini minha sunnatut tarawih aw qiyamur Ramadan. Di setiap fase 2 rakaat dan sholat tarawih, seseorang akan niat sholat sunnah tarawih atau qiyamur Ramadan atau kehidupan bulan Ramadan. Walau sholat arba'at, dan seandainya ada seseorang akan sholat tarawih 4 rakaat sekaligus ya, bitaslimatin ya.
wahidatin. Jadi 4 rakaat sekaligus ya. Ini kalau di sini sih ya, kalau di sini di kitab Fathul Qorib mengatakannya di sini lam tasih ya, maka sholat yang dilakukan tidak sah. Tapi kalau saya baca di hadis-hadis lain ada yang mengatakan boleh. Walaupun yang lebih kuat sholat itu masna 2 rakaat bareng 2. Makanya di kitab Fathul Qorib ini dicatat walau sholat arba'an minha bitaslimatin wahidatin lam tasih. Dan seandainya ada orang melakukan sholat tarawih 4 rakaat sekaligus dengan 1 kali salam, maka sholat yang dilakukan tidak sah. Ini menurut tidak sahih. Tapi kalau melihat di beberapa hadis itu memang sholat yang sangat ada Rasulullah itu baik sholat sunnah siang hari maupun malam hari itu masna. Tapi boleh nggak 4 rakaat? Ada yang hadisnya 4 rakaat. Ya, 4 rakaat juga. Tapi bagusnya, apalagi kita mazhab Syafi'i itu menganut kitabnya beberapa kitab yang populer yang sudah karena ini Fathul Qorib ini itu masa-masa 2 rakaat. Tapi kita paling tidak usah mengecam orang yang sholat 4 rakaat satu salam dikatakan salah dosa. Karena juga itu ada dasar. Oke ya. Gak usah begitu ya. Wa waqtuha baina sholatil isya wa tulu'il fajr, dan waktu sholat tarawih adalah antara sholat isya dan terbitnya fajar. Tapi saya ingin menekankan sholat tarawih ini seperti hanya sholat-sholat sunnah yang lain, termasuk syarat dan rukunnya itu sama dengan sholat lain, termasuk sholat wajib. Artinya bukan sholat cepat-cepatan. Itu yang saya sampaikan. Wah, kan ada di YouTube ya, beberapa hanya cukup 2 menit selesai gitu ya. Iya itu, ya itu kalau saya pribadi kalau ditanya itu saya kurang sependapat. Karena standar suatu ada syarat dan rukunnya. Boleh cepat sih, boleh cepat. Misalkan nih, sholat sunnah kan boleh cukup baca yang penting Al-Fatihah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau cepat, hadar ya, bacaan hadar itu bahasa cepat. Itu nanti matofinya nggak sampai 2 harokat, wajibnya nggak sampai 5 harokat, ya. Kembali maka disebut boleh 2 harokat. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu setelah nafas. Boleh nggak? Boleh. Yang penting panjangnya benar dan diwaspunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung rukuk boleh nggak baca surat ya, karena yang wajib sholat sunnah maupun fardu adalah rukunnya Al-Fatihah. Baca Al-Quran sunnah daripada baca musim tentang kasur kan benar itu nggak usah yang cepet-cepet ya. Saya sendiri nih taruh di rumah, saya kayaknya mau cepat-cepat kentut atau gimana lah, ada sesuatu hajat yang ingin dilaksanakan, udah sholat sendiri juga gak apa-apa di rumah ya, tapi nggak usah cepat-cepat banget ya. Tapi saya ingin menekankan ketika baca Al-Fatihah itu kan sedang kita dialog dengan Allah, sedang dialog dengan Allah. Kenapa harus cepat-cepat banget? Allah ini ketika hambanya memuji alhamdulillah, memuji ya Allah, hamba Tuhan memujiku, dia senang dan bangga, dibalas loh, membalas balasan hambanya yang membaca Al-Fatihah sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus ketika hamba baca ini hadis yang cukup kuat ya, pernah saya sampaikan dalam hadis ini. Jadi mohon nanti ya, walaupun ini kita sholat cepat antara usah sampai meninggalkan
buku bacaan ini ditinggalkan, ya, baik tajwidnya maupun matnya itu harus diperhatikan. Boleh sih, buat disebut boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat. Ini yang 2 rakaat sampai katakan yang terakhir ya. Banyakan yang di akhir ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baru kan sudah Bapak. Tapi standar kalau ayat pertama 2 rakaat sampai terakhir walaqadhalin juga 2 rakaat. Jadi namanya komitmen terhadap ayat 1 sampai 7 apabila ada sukun 2 rakaat itu 2 rakaat semua. Boleh 2 rakaat dengan sukun yang kan 2, boleh 4, boleh 6 pada sukun. Kalau wajib 5 rakaat. Nah, bagaimana mad wajib ketika bacaan hadar, bacaan cepat? Boleh, yang penting ada pembeda antara mad tabi'i. Kalau mad tabi'i harus saja bismillah, suara apa kira-kira? Suara yang ada mad wajibnya, yang ada mad wajibnya. Misalkan ini, anggap saja di surat Al-Fatihah aja lagi ya. Itu batasi itu harus 6 harokat. Tapi kalau baca hadar boleh, gak usah 6 harokat, boleh dikurangi. Yang penting lebih panjang daripada matobi. Itu kira-kira nanti kita bahas tentang baca sholat Fatihah lain lagi ya. Baik, kita lanjutkan. Bab faslun wa syara'idus sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'. Fasal tentang syarat sholat sebelum melakukan ada 5 perkara. Jadi syarat-syarat sholat ada 5 perkara. Qabla dukhul fiha khamsatu asya', yaitu ada 5 perkara. Wasyurutu, ya, lafaz asyurut jam'u min syartin, jamak daripada syarat, ya, daripada syarat. Wa huwa lughatun al-alamatu, dan syarat secara bahasa Arab adalah bermakna tanda, alamat, ya. Alamat itu artinya tanda. Wa syar'an, dan menurut syara ma tatawaqqafu sihhatus sholati alaihi wa laysa juz'an minha. Menurut syarat itu adalah sesuatu yang menentukan sahnya sholat, namun bukan termasuk sebagian dari sholat. Sekali lagi, syarat itu menurut syarat, menurut istilah, adalah sesuatu yang menentukan sahnya sholat, namun bukan termasuk sebagian daripada sholat. Wa kharaja bihada al-qayyid, dengan qayyid ini, ya, mengecualikan fa in al-ruknu fa innahu juz'un minas sholati, ya, mengecualikan rukun karena sesungguhnya rukun adalah sebagian dari sholat. Nah, kalau rukun ini bagian daripada sholat, tapi kalau syarat bukan bagian dari sholat, tapi harus dipenuhi sebelum sholat. Kalau rukun ditinggalkan salah satu rukun sholat, itu kan seakan bagian dari sholat. Misalkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu dibaca jangan ada rukun kauli, rukun ucapan, jangan dimana. Nah, saat ketika Allahu Akbar itu niatnya di situ. Jadi letak niat daripada sholat itu ketika takbiratul ihram. Kalau baca usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati ada maqamadil ta'ala, itu untuk menuntun agar ketika baca takbiratul ihram ini niatnya benar-benar gitu ya, tambah mantap.
Suami sebelum sholat itu silakan baca, tapi yang paling inti di hati saat Allah. Kok bisa nggak dengan Allahu Akbar sholat niatnya begitu aja bisa? Coba deh, Bapak latih niat dengan pendek dengan dibaca hati dengan Allahu Akbar. Kira-kira saya ingin mengatakan molen. Molen itu terbuat dari apa? Dari singkong diparut, pisang, kemudian dilapisi dengan tepung, kemudian digoreng. Kan panjang kan? Molen. Nah, kira-kira Allahu Akbar itu sudah saya sholat pisang 4 rakaat. Cepat ya, lewati Allah. Bisa, ya. Jadi niatnya ada di takbiratul ihram, ada di hati, maka sangat cepat sekali. Nggak ada istilah kemudian nggak berniat, ya. Jadi saat takbiratul ihram itu niatnya ya, jangan sampai salah nih. Sampai sujud terakhir, dan sujud sudah sujud berhenti. Niat rukun, pertama rukun sholat dan niat, yang kedua takbiratul ihram. Tapi niat itu berbanding di hati Allah. Nah, itu bedanya di situ yang saya tekankan terhadap agak seperti yang waktu dulu ya. Wudu itu niatnya kan saat basuh, ketika masih cuci tangan, kumur itu ya, itu belum masih membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, ya, kumur bersihkan, ketika wah, basuh bukan nawaitu ya, kalau saya niat untuk meninggalkan kita kecil karena Allah. Nah, di situ niat. Kok niatnya udah habis baru basuh pertama nggak mau, basuh kedua, ketiga, seterusnya mengatakan silakan. Ya, nah ini niat penting, jangan sampai. Wa kharaja bihadzal qayyid rukun fa innahu juz'un min as-sholati. Dengan qayyid ini mengecualikan rukun karena sesungguhnya rukun adalah bagian dari sholat. Sekarang asyaratul awwali, syarat pertama dari sholat adalah taharatul a'dha'i minal hadasi, yaitu sucinya anggota badan dari hadas al-asghari, hadas kecil, wal akbarina, hadas besar, indal qudrati, ya, ketika mampu melakukan. Jadi kita harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Apa itu hadas kecil? Ya wudu, ya, wudu itu hadas kecil tuh wudu. Hadas besar mandi besar. Ya, kita kalau kita nggak punya wudu nggak boleh sholat, harus punya wudu, ya. Kita mau sholat punya hadas besar, punya junub, nggak boleh, harus mandi besar, dulu mandi junub. Nah itu maka kita nggak boleh orang yang lagi punya junub dan tidak punya hadas, lagi nggak punya wudu, nggak boleh sholat. Syaratnya harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Amma faqidu tahuraini, adapun faqidu tahuraini, ya, tidak menemukan dua alat bersuci yaitu air dan debu. Jadi kalau kita tidak menemukan dua alat suci untuk bersuci yaitu debu maupun air, ya, fa sholatuhu shahihatun ma'a wujubil i'adati alaihi, maka hukum sholat sah namun wajib baginya untuk mengulanginya ketika sudah mampu bersuci. Oh, ternyata ketika kita nggak menemukan air, nggak menemukan debu, kita wajib sholat. Nah ini sering kali nih, ya. Misalkan nih kita kerjanya kan jauh nih, misalkan di mana saja di Blok M lah ya, Blok M kan jauh tuh, pulang dari sana habis asar, ya, saja setengah 4, naik kendaraan umum, angkot, ya, angkot dulu saya bis T21 ya, itu ingat banget, 21 itu Ciputat Blok M, ya kan, masih baru lagi naik lagi angkot lagi.
Perambat selama banget di Pondok Indah. Maghrib masih di Pondok Indah, hujan lebat. Ya, kita berdiri lagi kan, digantungkan naik bus. Waktu maghrib datang. Gimana itu? Sampai kopiku izin hutan sudah isya. Karena macam petang. Hampir sampai sini tuh hampir jam 10 malam. Sampai macet total. Apakah ketika di mobil dalam keadaan yang hujan lebat, ya wajib sholat apa enggak? Di mobil ini tengah-tengah di atas mobil ini digantung kamu. Susah mau apa namanya? Kayak juga di bis mau penumpang kaca juga basah gitu. Basahnya lembut tapi enggak ini kadang ya bukti kedua ya boro-boro mau geser itu bisa. Seingat saya mau penuh banget naik angkot naik bis penuh banget. Kira-kira gimana tuh? Sholat enggak kita? Sholat janganlah sholat sebisanya. Maka ingat dihormatil waktu. Untuk menghormat waktu jangan nggak sholat. Jangan sholat. Atau yang kedua, dengan cara ini ada masyakoh. Masyakoh itu kesulitan. Maka kita niatkan untuk dijamak takhir. Nah, jadi jamak takhir itu menurut madhab yang lain, selain kita menempuh perjalanan 86 km, itu kenapa 86 km? Karena sangat payah. Kalau 86 km maka boleh dijamak kan? Nah, sekarang bukan 86 km lagi, mungkin antara Paru sampai Blok M atau sampai Senen. Saya dulu tinggal di Senen. Ya, pernah kerja di sana juga. Itu perjalanan sampai 4 jam. Macet 4 jam. Sehingga Masya Allah ternyata bisa melewati beberapa waktu gitu ya. Kita makanya harus maka yang seperti ini kalau maghrib bisa digabungkan dengan sholat isya. Tapi minimal ketika waktu maghrib niatkan sholat maghrib. Dihormatil nanti pas sudah sampai kita sholat maghrib dan isya. Ini namanya masyarakat kesulitan, mendapatkan kesulitan saat safar, ya perjalanan. Kan nggak mungkin satu hujan lebat, masjid nggak ada, mau bingung. Di pondok kita waktu itu nggak ada, dari situ, dari masjid saya bukan pondok kita sana ya, pondok saya waktu itu masjid itu kita perasaan belum ada deh. Mau saat itu kayaknya ada nggak ya? Mau ada sih tapi belum bersihkan kemana? Susah, kesininya susah, hujan gede banget, ya. Atau macet di tol, kira-kira macet di tol, pulang kampung kan bisa mungkin juga kan, geser kemana nggak bisa, sini nggak bisa gitu. Pernah saya pulang kampung sama 24 jam, lebih 36 jam, ya, sehingga macet total di tengah-tengah jalan tol. Waktu masih apa namanya baru buka apa namanya Brexit apa ya, Brexit itu kan baru dibuka, macet total. Hampir di tol itu 12 jam lebih. Artinya berapa waktu? Oh ya, saya akan keluar. Jadi memastikan jadi waktu gabung itu sekedar niat untuk tetap sholat dalam hati. Kalau ini dimungkinkan untuk karena sholat ini agak susah, tapi dihormat niat saya maghrib. Oh niat saja. Ya, ya sholat. Ya, ya kalau menurut susah. Perlu banget tapi saya gitu malah parah nggak bisa. Saya nggak bisa pegangan. Iya, benar-benar luar biasa ya. Ini panjang nanti saya sampaikan ini diskusi apa namanya kita nanti boleh tanya jawab ya. Ini penting ini ya penting juga ya. Nanti bagaimana akan ada kelonggaran space tempat dan seterusnya. Nanti kita bicara lebih lanjut lagi. Ya, insya Allah tentang beberapa syarat dan rukun akan beberapa persoalan-persoalan akan saya sampaikan ya agar kita bisa mencari masalah dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang sudah disampaikan. Mari kita tutup
kajian pada malam hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Apa yang disampaikan yang kita baca jika salah semoga Allah kafarkan, hapus ya kesalahan kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.